Ini kita lihat belahan dari sebuah mesin. Jadi sebuah mesin itu terdapat di atasnya ada mekanisme katup, ya, dan noken katup, kemudian ada piston. Ini batang torak atau tiang soker. Ini cross ankle-nya. Nah, ini kita ingin melihat sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini ada saringan, ya, atau strainer. Kemudian ini ada pompa olinya, pompa pelumasannya. Kemudian di atas, di sebelah sana itu, di sebelah blok mesin itu ada nanti posisi tempat diletakkan saringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Abu Syah. Kali ini kita akan mempelajari sistem pelumasan yang terdapat pada kendaraan atau pada engine. Salah satu sistem yang harus disediakan oleh sebuah engine atau kendaraan adalah sistem pelumasan. Kenapa harus ada sistem pelumasan dalam sebuah engine? Hal ini dikarenakan di dalam sebuah engine ada banyak sekali komponen yang terbuat dari logam bergesekan, terutama pada saat mesin itu hidup atau beroperasi. Komponen yang umumnya terbuat dari logam itu akan menghasilkan panas saat bergesekan. Panas tersebut tentu bisa menyebabkan engine overheat hingga komponen mesin mengalami keausan. Untuk itulah diperlukan sistem pelumasan. Di samping ada sebuah sistem lagi, yaitu sistem pendinginan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi sistem pelumasan pada engine antara lain: yang pertama, mendinginkan komponen engine secara langsung. Yang kedua, membilas kotoran yang tertempel pada komponen engine. Yang ketiga, untuk melumasi komponen engine yang bergesekan. Dan yang keempat adalah mencegah terjadinya keausan yang berlebihan pada setiap komponen engine yang bergesekan akibat gerak. Di dalam sistem pelumasan ini tentu terdapat beberapa komponen. Komponen utama adalah oli sebagai media pelumas. Oli ini bisa dibuat secara sintetis maupun natural dengan bahan aditif yang dapat masuk ke dalam celah engine, yang nanti akan membentuk lapisan oil sehingga mencegah gesekan langsung antara logam dengan logam saat bergesekan. Kemudian ada beberapa komponen lain seperti saringan atau drain, kemudian ada pompa oli, ada katup kontrol, kemudian ada saringan pelumas itu sendiri. Kita masuki metode penyaringan dalam sebuah sistem pelumasan engine. Jadi di sini kita lihat ada 3 metode. Ada 3 metode penyaringan yang digunakan dalam melumasi sebuah engine. Yang pertama adalah metode bypass filter. Apa yang dimaksud dengan sistem bypass filter? Sistem ini menyaring hanya sebagian kecil aliran minyak pelumas dari pompa, yaitu sekitar 10%. Sebenarnya jumlah ini adalah kelebihan jumlah minyak pelumas atau oli yang biasanya akan kembali ke penampung oli atau carter, atau kembali masuk ke sisi inlet dari pompa yang
diatur oleh engine pressure regulating valve atau pengontrol oli. Jadi di sini atau yang pertama ini adalah sistem bypass filter. Ya, jadi kalau ini ada carter, kemudian di dalam carter ini yang warna pink ini adalah oli, kemudian ini ada penyaring atau drain. Nah, di sini ada pompa. Nanti oli ini saat mesin hidup, dia pompa akan berputar sehingga menghisap oli, naik, ya. Sebagian besar itu langsung menuju ke bagian-bagian engine yang perlu dilumasi dan kembali lagi ke bak carter. Nah, yang sebelah kanan ini sebagian atau 10% masuk ke saringan oli. Nah, disinilah sebagian oli disaring, ya, baru kembali ke bak atau carter. Nah, di sini ada katup pengontrol tekanan oli. Kemudian yang kedua adalah metode full flow filter. Ingat, full flow filter. Apa itu full flow filter? Yaitu sistem menyaring semua minyak pelumas atau oli dari pompa yang masuk ke bagian-bagian engine. Saringan oli yang digunakan harus mempunyai efisiensi yang tinggi untuk memastikan oli melumasi bagian-bagian engine terpenuhi. Katup bypass dibuat dalam sistem penyaringan. Dalam kondisi normal, katup bypass tertutup, akan terbuka bila saringan sudah mampet atau kotor. Nah, yang kedua ini adalah full flow filter. Perhatikan aliran oli dari bawah dihisap oleh pompa. Nah, ini ada sebagian masuk ke katup pengontrol untuk mengontrol tekanan. Nah, semua oli yang dipompa oleh pompa oli itu akan menuju ke saringan, ya. Semuanya keluar dari saringan baru masuk ke bagian-bagian dari engine yang dilumasi atau ke saluran pelumasan, kembali lagi ke bak carter. Jadi oli sebelum ke bagian yang dilumasi dalam engine itu dia harus melewati penyaringan dulu. Jadi kalau sampai ke bagian yang dilumasi itu sudah terlebih dahulu disaring. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu hanya 10% minyak yang disaring, sebagian besar itu langsung dipompa ke bagian-bagian yang ingin dilumasi. Kemudian metode yang ketiga, adalah metode kombinasi. Jadi kalau Anda perhatikan ada dua saringan, satu pompa, ya. Nah, pompa ini akan mengisap oli dari bak carter melalui drain. Ada sebahagian yang menuju ke saringan, kemudian menuju lagi ke bak carter. Kemudian sebahagian lagi dia langsung menuju ke bagian-bagian yang dilumasi. Setelah dia melumasi bagian-bagian engine, dia baru memasuki ke saringan, kemudian kembali lagi ke bak carter. Nah, ini jelas kita lihat ada dua bagian sistem penyaringan. Yang pertama itu oli disaring secara terpisah sebelum masuk ke bagian yang dilumasi engine. Kemudian yang kedua itu oli yang disaring itu setelah melewati bagian yang melumasi engine, komponen-komponen engine. Nah, di sini kita perhatikan secara umum
jalur pelumasan itu yang pertama dari Carter, ini yang Carter, kemudian ke pompa oli. Kemudian di pompa oli, sebelum mencapai pompa oli, kalau untuk yang pertama itu di bawah pompa oli tekanannya. Kalau ini itu pengontrolnya sesudah pompa oli, ya. Kemudian kalau ini langsung menuju ke saringan oli. Kemudian di sini ada katup pengaman, di mana katup pengaman ini bila saringan ini mampet, dia akan terbuka, membuat jalur menjadi bypass, ya. Nah, di sini kita lihat ada filter oli, kemudian ada katup bypass. Kemudian baru menuju ke bagian bantalan atau bagian-bagian engine yang mau dilumasi. Ini terus terjadi sebagai sebuah siklus, ya. Sistem kombinasi atau yang ketiga ini dibuat adalah untuk mengatasi kelemahan pada sistem pertama atau metode pertama, atau kelemahan metode yang kedua, dan memungkinkan oli yang ada di dalam bak Carter itu lebih terjamin kebersihannya, sehingga diharapkan bagian-bagian yang dilumasi itu akan menjadi lebih awet dan tahan lama. Demikian metode penyaringan oli pada sebuah sistem pelumasan engine. Filter oli ya, atau filter oil. Nah, ini dia. Jadi skema atau bentuk filter oli seperti ini, ya. Ini adalah bodi dudukan pada engine yang dilengkapi dengan katup bypass. Fungsi dari katup bypass ini adalah apabila saringan ini mampet, maka dia akan membuka, sehingga aliran oli itu akan di bypass langsung ke bagian yang dilumasi. Nanti kita perhatikan, ya. Jadi ini adalah bodinya, kemudian bagian atas ini adalah bagian saringannya. Ini ada rumahnya yang bagian luar, kemudian di dalam yang berwarna coklat muda ini adalah saringannya, dan ini adalah lubang-lubang oli setelah memasuki saringan, dan ini adalah pegas, ya. Nah, ini bentuk barang nyatanya, ya, saringan di dalam. Kemudian ada yang model seperti ini, yang satu paket, yang umumnya pada mobil sedang atau minibus itu menggunakan saringan seperti ini, ya. Dalam kondisi normal, nah ini dalam kondisi normal, aliran atau alur oli itu akan masuk ke lubang masuk dari pompa, ya. Ini dari pompa, dia akan ditekan masuk ke saringan, kemudian dalam saringan ini akan melewati saringan. Nah, ini saringannya, kemudian menuju ke dalam, ke tengah, ke lubang outnya. Ini berada di sekeliling, ya, secara bulat. Kemudian dari tengah ini, setelah melewati saringan, dia akan keluar ke lubang out, ya, output dari saringan. Nah, ini baru menuju ke bagian-bagian yang dilumasi kalau pada full flow filter. Oke. Jadi kita perhatikan alur ini, jalannya oli, ya, menuju saringan dan keluar lagi. Ini keluar ke bagian pelumasan atau ke bagian engine yang mau dilumasi. Ini kalau kondisi normal, ya. Kalau kondisinya tidak normal atau dalam kondisi
saringan ini mampet atau terlalu kotor, untuk mencegah supaya sistem pelumasan tetap terjadi sehingga mesin itu tidak macet, ya, maka dibuatlah katup bypass ini. Ini kita perhatikan, seandainya kondisi yang tidak normal terjadi, maka aliran oli akan berubah. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau tekanan oli terlalu tinggi, dia akan menekan bola-bola katup bypass. Bukan, maksudnya kalau oli untuk masuk ke dalam saringan ini terlalu susah, ya, dia akan kembali ke lubang keluar menuju ke bagian-bagian yang dilumasi, sehingga dia tidak lagi masuk ke dalam saringan. Ini dibuat katup ini supaya sistem pelumasan itu tetap berjalan walaupun saringannya sudah mampet atau kotor atau tidak bisa bekerja lagi secara normal. Ya, jadi bandingkan sekali lagi, ini kondisi aliran oli sistem penyaringannya secara normal. Kalau normal, ya, ini tidak bekerja. Sedangkan ini itu bila kondisi saringan kotor atau saringannya tidak bekerja secara normal, maka katup ini akan tertekan oleh tekanan oli sehingga dia terbuka dan olinya langsung keluar ke bagian engine yang mau dilumasi. Kita lanjut ya ke kontrol oil atau kontrol oli. Kita tekan tombol. Nah, ini kita lihat skema pengontrol oil, ya, yaitu menjaga tekanan oli di dalam sistem stabil sesuai dengan standarnya. Jadi di sini secara normal, ini kondisi normal, aliran dari pompa oli ini masuk kemari, kita perhatikan. Nah, kemari dia akan menuju ke lubang oli, ke filter oil, ya, masuk ke saringan. Nah, bila saringan ini bermasalah sehingga tekanan di sini menjadi naik. Nah, kalau naik tekanan, dia akan mendorong katup bola-bola melawan pegas sehingga ini terdorong keluar. Dengan terdorong keluar, maka pelumas itu akan bypass langsung menuju ke karter kembali atau ke tempat yang lain. Ya. Jadi kalau kondisi tidak normal, maka dia akan seperti ini. Bola-bola akan terdorong keluar sehingga tekanan ini akan turun kembali menjadi stabil, ya, pada 0,9 kg per cm kuadrat. Nah, ini kita lihat rangkaian lampu peringatan bila kondisi keadaan normal. Nah, begini adanya. Ini adalah pengukur tekanan oli, ya, oil gauge, ya, yang dipasang pada blok engine. Ini blok engine. Nah, ini berhubungan dengan saluran oli. Ini pengukur tekanan oli. Kemudian ada lampu indikator. Lampu indikator oli ini terletak di dashboard, ya, bagian depan supir. Dan ini ada beban dan ini dihubungkan ke baterai. Bagaimana cara kerjanya? Kita perhatikan di bawah ini. Sebelum engine dihidupkan on, ya, kondisi kunci kontak on, oli belum dipompa oleh sistem sehingga tidak ada tekanan yang diterima oleh pengukur tekanan oli, maka lampu indikator akan menyala. Jadi kalau kita perhatikan saat kita sebelum menstarter mobil, kita terlebih dahulu men-on-kan kunci kontak. Nah, saat men-on-kan kunci kontak, maka lampu indikator oli itu akan hidup
itu menandakan bahwa pompa oli belum bekerja. Nah, bila engine dihidupkan, maka sistem akan bekerja memompa oli ke bagian-bagian engine menurut saluran yang ada. Oli yang bertekanan akan masuk ke pengukur tekanan oli. Dia akan masuk kemari dan menekan membran, ya, membran, sehingga kontak listrik ini dengan ini akan terputus dan memutuskan aliran daya ke lampu indikator sehingga lampu mati. Tekanan oli pemadam adalah 0,9 kg per cm². Kalau sudah mencapai tekanan 0,9 kg, maka pegas ini akan ditekan dan menyebabkan lampu indikator menjadi mati. Ini menandakan bahwa sistem pelumasan sudah bekerja. Kemudian kita lihat sirkulasi tidak bekerja. Nah, ini bila tidak bekerja ini bisa saja kita belum menstarter mobil, atau mobilnya belum hidup baru on kunci kontak, atau ada masalah di dalam sistem saat mobil sudah hidup. Artinya begini, kalau mobil sudah hidup lampu olinya menyala, itu menandakan bahwa ada masalah dengan sistem pelumasan. Apakah itu tekanannya terlalu rendah, tidak ada pompa oli tidak bekerja sehingga tidak ada tekanan, sehingga lampu indikator tidak hidup. Nah, ini perlu perhatian serius dari kita yang punya mobil untuk membawa ke bengkel supaya dicek apakah olinya kurang atau pompanya tidak bekerja atau apa ada masalah yang lain. Demikian tutorial terkait dengan sistem pelumasan engine pada sebuah kendaraan yang harus kita perhatikan, ya, untuk menjaga agar engine atau mesin tetap awet, ya, mengganti oli atau pelumas secara berkala sesuai dengan petunjuk dari sebuah kendaraan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.